Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka silakan kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mulai absen ya. Sebelumnya ada yang nggak hadir atau izin? Ada ya? Nah, ini saya absen. Yang pertama, Agung Seta, Alexandra Zainab, Alvia Cinta Maulida, Alvino Dwi Anggoro, Alfian Bagus Pratama, izin. Arif Ridwan Ikramsyah, Aurelia Kinan, Dava Rijal Sabana, Damita Narasua, Danda Avila, Doni Fariskianto, Fahri Ahmad, Fauzia Irma, Gea Jihan Alifah, Glenn Marvelo, Hasan Akira Sakti, Ivan Nurcahyo, Iyut Bowo Kurnianto, Kadzik Muhammad, izin. Kelila Sasmita Sakti, Kukuh Taufik Hidayat, Latisa Hidayat, Mitsalina, izin. Muhammad Fahri Ilham Torik, Muhammad Tegar Adinta, Muhammad Zain Evan, Musafa Sohibul, Rafa Manggala Putra, Raisa Bima Putra, Raisa Atala Firza, Raisa Pradipta. Baik, hadir semua, kecuali yang izin ya. Nah, jadi kita ada kesepakatan kelas seperti di lab. Ada yang tahu aturan lab? Dilarang makan. Dilarang makan minum di lab. Jaga kebersihan lab. Sepakat? Siap. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai kata sandi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kata sandi, kita bersamakan. Nah, ini kita akan membahas tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini jaga akunmu mulai dari sandi yang kuat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan secara sederhana manfaat menggunakan manajer kata sandi. Kemudian, siswa dapat menerapkan kata sandi yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis perbedaan antara kata sandi kuat dan lemah. Kemudian, siswa menunjukkan kepedulian terhadap keamanan akun digital. Kemudian, siswa berkomitmen menjaga kerahasiaan kata sandi miliknya. Dan terakhir, siswa bersikap teliti dan tidak sembarangan dalam menyimpan data login. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita persamakan dulu persepsi kita. Pertama, di sini siapa yang pernah lupa kata sandi akun media sosial atau emailnya? Ayo siapa? Ada? Siapa? Coba tunjuk tangan. Rame kayaknya nih. Gak apa-apa. Karena kita sama juga, saya juga pernah. Nah, jadi misalkan, siapa tadi yang pernah?
Pernah. Hilang akun sosial media. Nggak pernah? Ini pernah. Nah, pas hilang akun sosial mediamu, apa yang kamu lakukan? Ganti sandi, ganti akun. Nah, jadi dari situ kita akan mendapatkan pengalaman kan, pengalaman yang dimana hilang kata sandi, kemudian kita akan membuat akun baru dengan kata sandi yang berbeda. Pasti kalian menekan lupa kata sandi atau meresetnya, ya kan? Nah, masuk ke pertanyaan pemantiknya. Menurut kalian, mana yang lebih berbahaya antara lupa kata sandi atau kata sandi diketahui oleh orang lain? Dua-duanya berbahaya. Ya benar. Tapi lebih berbahaya mana? Ayo. Yang besar suaranya. Diketahui orang lain. Kenapa itu lebih berbahaya? Dihack. Kemudian disalahgunakan. Ada lagi? Ya, benar. Cuma dihack, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Jadi dia menggunakan profil atau identitas kita kan? Nah, itu makanya lebih berbahaya. Sebelum masuk ke materi, kita ada pretest terlebih dahulu. Silahkan scan pretestnya. Ini pretest ke link Quizzes. Sudah bisa di-scan kan tadi semua? Nah, kalau sudah silakan diisi dengan nama biar kita mulai pretestnya dengan nama lengkap. Ayo. Udah 22 peserta. Dua, tiga. Udah pada bisa semua? Ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada bisa kita mulai? Nah ya, mari kita mulai. Kita mulai pretestnya. 1, 2. Nah, 3, 2, 1. Ayo silakan. Ada yang kesulitan? Bisa semua kan? Kenapa? Gimana pertanyaannya? Ayo siapa tuh? Alvino. Tegar. Wah, ada rahasia. Alvino memimpin. Ayo, masih Alvino. Alvino memimpin urutan pertama. Wah, pertarungan di bawah sengit ya. Ada yang udah selesai? Nah, Alvino sudah menjawab 10 soal.
Ayo. Sudah? Sudah ya? Ada yang masih menjawab? Ayo, silakan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Banyak sudah ya? Nah, baik. Sudah semua? Sebenarnya sini sudah semua ya. Mari kita lihat. Sudah ya? Ini pretestnya saya akhiri ya. Nah, baik. Yang pertama ada Alvino. Tepuk tangan buat Alvino. Kemudian disusun oleh Gea Jihan Alifa. Dan di tempat urutan ketiga ada Damita. Hebat-hebat ya kelas ini ya. Nah, setelah kita pretest, jadi kan sudah refleksi sebentar. Sudah pretest mengenai soal-soal manajemen kata sandi ya kan. Nah, mari sekarang kita memahami, masuk ke lebih dalam, apa itu kata sandi. Nah, jadi apa itu kata sandi? Kata sandi merupakan kunci untuk mengakses akun digital. Ya, yang berfungsinya untuk melindungi informasi pribadi kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa? Itu seperti kunci rahasia yang kita gunakan untuk membuka pintu masuk ke akun kita. Nah, itu kata sandi merupakan seperti kunci rahasia. Seperti akun Gmail, email, akun game, atau akun media sosial lainnya. Nah, kata sandi ini akan melindungi data-data pribadi kita agar tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak kita izinkan. Apa saja fungsi kata sandi? Yang pertama, untuk menjaga keamanan data. Yang dimana kata sandi yang kuat pasti akan menjaga data-data pribadi kita, seperti foto, video, atau informasi lainnya, agar tidak jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, mencegah penyalahgunaan akun. Dengan kata sandi yang kuat, akun kita tidak akan mudah diambil oleh orang lain. Nah, dimana kalau misalkan kata sandi kita kuat, maka keamanan data kita itu akan lebih terjaga. Seperti tidak akan bisa digunakan untuk menipu orang gitu. Dimanfaatkan identitas akun kita untuk memeras orang. Pasti itu ada. Untuk pemerasan banyak digunakan. Dengan identitas apa? Identitas karena dia udah berhasil meretas akun kita, dia bisa memakai identitas kita gitu. Nah, itu berbahaya. Tiba-tiba, pernah nggak kalian tiba-tiba dapat orderan Gojek ke rumah kalian padahal kan tidak memesan? Nah, itu bisa saja akun kalian sudah diretas oleh orang lain sehingga dia memesan makanan atau apa ke tempat kalian. Ya dimana kalian mau nggak mau harus membayarnya. Makanya dia perlu, semua akun-akun perlu kata sandi yang kuat agar tidak mudah dibobol atau diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa diakses. Nah, ini ciri-ciri kata sandi yang kuat. Pertama, dia panjang. Semakin panjang kata sandi maka akan semakin sulit ditebak. Dan kita bisa memvariatif, yaitu kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Biar apa? Biar susah untuk ditebak. Kemudian menggunakan kata unik. Kata unik, jadi jangan menggunakan kata yang mudah
seperti informasi pribadi, yang pasti itu mudah ditebak. Misalkan nama, tanggal lahir, atau kata-kata umum lainnya. Misalkan kita memiliki kucing yang bernama, siapa misalkan nama? Niko. Nah, kita jangan membuat nama kucing itu dengan kata sandi kita dengan nama kucing itu. Pasti itu akan mudah ditebak oleh orang yang mau akses ke akun kita. Kemudian hindari pola-pola yang mudah ditebak seperti kata-kata diulang atau angka yang berurutan. Contohnya seperti 11111 sampai 8 kali. Atau 111222. Nah, itu pasti akan mudah ditebak juga. Selanjutnya, ada cara membuat kata sandi yang kuat. Pertama, buat kata sandi dengan yang unik, yaitu kombinasikan angka, simbol, huruf besar, huruf kecil, yang menjadi kalimat yang hanya kita sendiri yang tahu. Contoh, selamat pagi semua. Nah kan, S-nya S besar, selamat, kemudian pagi, semua itu E-nya diganti dengan 3, dan A itu diganti dengan 4. Nah itu kan akan sedikit lebih mudah. Untuk misalkan ada yang mau nebak-nebak. Kemudian pakai frasa. Buat kalimat yang mudah diingat. Lalu ambil huruf di awal setiap kata. Misalkan, I miss you 3000. Seperti I love you 3000. Atau saya suka makan nasi. Nah, bisa kita ambil S. Kemudian saya suka S lagi. Makan M. Nasi N. Nah, saya suka makan nasi 3000. Nah, tinggal tambah SSNM 3000. Nah, itu pasti akan sulit ditebak kan? Karena yang menebak pasti dia akan melihat polanya. Ini pemikiran si ini biasanya gimana? Itu. Pasti pemikiran si ini biasa dia apa-apa dengan namanya, apa-apa dengan tanggal lahirnya. Nah, itu akan mudah ditebak. Tapi dengan singkatan-singkatan yang begitu, otomatis akan susah kan diprediksinya. Agak out of the box gitu kan. Kemudian buat yang acak. Susunan huruf, angka, dan simbol itu dibuat secara acak. Biar lebih kuat. Seperti hacker tidak akan bisa menebak. Nah, hacker kan hanya H besar, A-nya diganti dengan @ kemudian CK huruf kecil, E-nya diganti dengan 3, nah R-nya R kecil, kemudian masuk lagi ke T-nya T besar, I-nya diganti dengan 1, dan sebagainya. Nah ini kan kalau misalkan dengan huruf biasa, pasti akan mudah kan? Mudah kita lihatnya, mudah kita tebak. Nah jadi kalau misalkan dia memakai simbol, angka, dan huruf, secara acak gini dia akan pasti agak susah memprediksikannya. Selanjutnya, gunakan password manager. Nah, ini password manager ialah sebuah aplikasi yang dapat membantu menyimpan kata sandi yang kuat dan unik di setiap akun. Contoh, beberapa aplikasinya ada LastPass, Bitwarden, OnePassword, Dashlane, atau Google Password Manager. Nah, itu bisa kalian gunakan. Di situ juga bisa mengacak sandi yang kuat, ada request sandi yang kuat. Nah, lanjut. Contoh kata sandi yang lemah. Yang pertama ada yang secara umum, yaitu kata sandi yang umum digunakan dan mudah ditebak. Misal, pasti kita pas masukkan sesuatu pasti admin atau admin 123. Password kita singkat pas 123. Nah, itu pasti akan mudah ditebak. Lalu, maka identitas mengandung informasi pribadi yang mudah diketahui, misalkan nama saya 123. Kemudian pakai nama, misalkan Danda 1234. Kan pakai nama itu akan mudah ditebak. Kemudian informasi lainnya, informasi pribadi lainnya yang mudah ditemukan secara online. Nah, saat ini tanggal lahir sudah banyak ditemukan di platform-platform media sosial. Seperti kita kan buat Facebook ada tanggal lahirnya,
Ya, bisa jadi kita lupa mensetting Facebook itu menjadi private sehingga tanggal lahir kita di situ nampak dengan jelas. Nah, itu pasti akan diprediksi untuk dimasukin sebagai kata sandi misalkan dia mau mengakses akun-akun kita. Kemudian yang berurutan, terlalu pendek dan hanya terdiri dengan angka saja yang berurutan. Seperti contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 atau huruf doang A B C D sampai Z, kemudian balik lagi Z Y W X Y gitu. Kan balik lagi dia. Itu pasti akan mudah ditebak. Yang kemudian ada yang monoton. Selalu mengulang karakter yang sama. Seperti tadi saya bilang. Misalkan kita huruf awal nama kita A. Nah, kita taruh situ A 111. Karena apa? Kita anak pertama adik A 111. Biar apa? Mudah kita ingat. Udah mudah kita ingat, itu juga mudah diakses oleh orang lain. Gitu. Kemudian coba satu orang contoh kata sandi yang lemah. Misalkan Hasan. Contoh kata sandi yang lemah gimana? Contohnya aja. Gimana? Jawab aja nggak apa-apa. Nah, Arif 1 2 3 itu menggunakan kenapa lemah? Mudah untuk ditebak. Sebab dia menggunakan nama kan. Seperti tadi menggunakan informasi pribadi kan. Pasti akan mudah ditebak. Nah, selanjutnya manfaat kita belajar kata sandi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu banyak kali manfaatnya jika kita bisa mengamankan kata sandi kita itu. Mengamankan akun kita. Seperti mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengakses data pribadi seperti foto, video, atau informasi pribadi lainnya. Juga informasi kontak. Dengan kata sandi yang kuat, akun media sosial kita pasti akan aman dari peretasan. Yang ini berarti foto, video, atau postingan pribadi kita tidak akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, seperti kan Instagram pasti kan kalian pernah nih buat konten. Nah, kalian pasti buat konten, kemudian private ke akun kalian sendiri ya kan. Nah, jika misalkan Instagram kalian dibobol oleh orang lain, ya pastinya orang lain itu akan melihat isi konten kalian. Yang kemudian dia akan mempubliskannya. Nah, kemudian menghindari resiko yang menjadi korban penipuan online yang seringkali memanfaatkan kelemahan keamanan akun. Kata sandi yang kuat ini melindungi akun game contohnya dari peretasan yang ingin mencuri item berharga atau mengacaukan progres permainan kalian. Nah, misalkan kalian memiliki akun game yang sudah kalian top up gitu. Kalian sudah beli diamond atau apa tuh, cash sudah ribuan. Kemudian jika dia bisa akses, dia bisa membeli skin untuk di-give ke akun dia, akun milik dia. Nah, itu bisa. Kalian sudah top up banyak-banyak, tiba-tiba pas kalian login sudah hilang. Diamond kalian sudah hilang. Kenapa? Kita sudah membeli skin-skin baru ke akun orang lain. Bisa juga memanfaatkan identitas kalian untuk penipuan online. Bisa pinjol gitu, pemerasan, yang mengatasnamakan kalian. Mungkin kalian nggak sadar, tapi akun kalian sedang diretas. Lalu terakhir ada mencegah perangkat pribadi seperti ponsel atau laptop dari serangan virus. Nah, email ini adalah sering kali digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, di sini kata sandi yang kuat memastikan email kalian tidak akan diakses oleh orang yang tidak berhak.
dari dengan dibobol akun kalian juga bisa mengakibatkan virus masuk ke perangkat kalian. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Setelah dimasukin virus, itu bisa akun rekening online kalian, mobile banking, atau Shopee, ada dana, itu bisa dikuras oleh yang masukkan virus. Berbahaya nggak? Bahaya kan? Kalau sudah cari-cari uang, nabung, tiba-tiba hilang. Sudah berbahaya, pasti sedih. Nah, dari semua itu, kita bisa menggunakan aplikasi manajer kata sandi. Untuk apa? Nah, ini adalah aplikasi atau fitur yang membantu menyimpan, mengelola, dan juga mengamankan semua kata sandi yang kalian gunakan di setiap akun online. Nah, dengan manajer kata sandi ini bisa menghasilkan sandi yang kuat secara otomatis. Contoh seperti pakai Google Password Manager, LastPass, Bitwarden, dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya kalian mengakses sebuah akun. Kemudian kalian login, karena kalian memakai Google Password Manager, pasti akun kalian sudah tersimpan. Dan kalian tidak perlu repot-repot untuk mengakses, menginput lagi password kalian. Nah, misalkan kalian sudah juga membuat kata sandi yang susah diingat. Nah, kalian bisa menyimpan di Google Password Manager itu. Seperti juga kalau saran, misalkan kalian ada 5 akun, mau itu Instagram, Facebook, atau apa. Nah, itu lebih baik diganti passwordnya ke yang lebih susah. Dan juga dipakai berbeda-beda password di setiap akun. Kenapa? Karena kalau misalkan di retas satu, yang lainnya tidak akan ikut. Nah, jika password kalian sama, satu kena retas, semua akun juga berdampak. Nah, gitu. Nah, manfaat menggunakan manajer kata sandi. Ada berbagai manfaat. Yang paling umum, tidak perlu mengingat semua kata sandi. Nah, dengan menggunakan aplikasi manajer kata sandi ini, kalian tidak perlu mengingat semua kata sandi. Biarpun banyak akun berbeda-beda kata sandi, kalian tidak perlu mengingatnya satu persatu. Tapi kalau misalkan kalian bisa ingat, lebih baik juga. Mungkin kadang kita, kan namanya juga manusia, pasti ada lupanya. Mungkin kita sekarang ingat, besok udah lupa. Kita bisa memanfaatkan manajer kata sandi ini untuk menyimpan password-password kata sandi kita. Kemudian otomatis mengisi sandi saat login. Nah, jika kita mengunjungi web yang pernah kita kunjungi, yang dimana kata sandi itu tersimpan, pasti akan pas kita buka, tinggal login aja. Otomatis sudah terisi. Lalu menyimpan sandi dengan aman dan terenskripsi. Nah, manajer kata sandi ini pasti aman untuk menyimpan kata sandi kita. Karena ini sudah terenskripsi di database induk gitu. Ini berikut contoh. Contoh penggunaan Google Password Manager. Pertama kita login dulu ke akunnya. Kemudian kita bisa akses password.google.com. Nah, di sini ada sebagai contoh, ini akun saya yang sudah login untuk 122 situs. Yang dimana itu tersimpan. Jadi saya pas mengaksesnya tidak perlu lagi untuk menginput satu-satu. Nah, langsung klik login. Nah, di sini menggunakan fitur ini setelah ini kita bisa lihat atau kelola sandi yang tersimpan. Misalkan kita sudah mengubah kata sandi, kita bisa mengubahnya di sini. Biar apa? Biar besoknya nggak tersuges dengan kata sandi lama. Kita juga bisa mengubah. Di sini kita bisa mengaktifkan fitur sinkronisasi antar perangkat. Jadi misalkan email kalian di HP, sudah kalian simpan di HP, kemudian di PC kalian login juga dengan akun Gmail yang sama. Nah, kalian misalkan membuka website dengan PC-nya, pasti akan
muncul juga password yang sudah kalian simpan di perangkat tadi. Karena apa? Kalian mengaktifkan fitur sinkronisasi antar perangkat. Nah, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, benar nggak ada pertanyaan? Paham? Paham nggak? Nah, baik. Jika sudah paham, maka kita akan masuk ke LKPD. Nah, baik, saya akan mengirim LKPD-nya. Sudah diterima semua LKPD-nya? Nah, untuk instruksi pembuatan LKPD-nya, silahkan kalian duduk per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Silahkan kalian tentukan kelompok sendiri masing-masing. Saya beri waktu 1 menit untuk silakan duduk di kelompok yang masing-masing. Ayo silakan. Semuanya ada 6 kelompok ya. Sudah. Coba dibuka LKPD-nya. Silakan boleh dibuka LKPD-nya. Nah, coba perhatikan di LKPD-nya. Di situ ada sedikit saya bahas. Tolong diperhatikan semua. Nah, di sini diskusi setiap pertanyaan bersama kelompok. Kemudian kerjakan yang praktek secara langsung di laptop atau di HP kalian. Kemudian tulis jawaban beserta tangkapan layar di lembar kerja. Nah, tangkapan layar ada di nomor praktek simulasi. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian dijawab, kemudian di praktik dan simulasi ini seperti buat satu contoh kata sandi yang kuat. Kemudian kunjungi di situs password.google yang sudah kita perlihatkan seperti tadi. Pertama login dulu, kemudian kunjungi situs password.google.com. Nah, untuk mengecek, lihat pengaturan menjadi kata sandi di perangkat kalian untuk mengecek sandi-sandi yang sudah tersimpan. Kemudian di screenshotkan dan tulis manfaat yang kalian rasakan dari fitur manajer kata sandi tersebut. Nah, sebelum itu kalian sudah tahu nggak misalkan yang tersimpan kata sandi kalian itu merupakan sebuah aplikasi manajer kata sandi. Jadi yang sudah kalian simpan itu bukan perangkat kalian menyimpannya, tapi emang aplikasi manajer kata sandi dari Google yang disediakan fitur oleh Google biar kalian lebih mudah. Nah, sampai sini ya KPD-nya, ada pertanyaan? Paham semua KPD-nya? Nah, kalau paham silakan dikerjakan.
nggak bisa hidup isinya. Bisa mati sendiri. Gimana? Ini pakai email apa nih? Enggak. Screenshot yang di HP aja. Karena biar ada contoh. Nah, udah login. Kemudian buka link password.google.com. Ya. Nah, ini beberapa sandi yang tersimpan. Di screenshot aja. Kalau udah bisa mengakses, di screenshot aja gitu. Nanti dimasukin ke laporannya. Pindah ke depan aja yang atau hidupin lagi. Jadi kerjakan. Di mana dikerjakan? Di HP. Ada yang terhubung ke sini? Oh. Dibuka LKPD-nya. Kenapa? Nggak ada kota yang di HP atau di sini? Di sini ada internetnya. Lemot ya? Dicoba lagi coba. Coba dites, lihat sandinya di Chrome. Buka aja Chrome-nya. Coba login ke akun siapa? Akun coba. Login dulu. Nah, bisa nggak dilihat ininya? Manajer kata sandi. Nah, ini password and autofill. Nah, ini dia Google Password Manager. Nah, ini dia berarti belum ada yang dikaitkan dengan akun tersebut. Gimana? Iya. Terus yang ini udah di screenshot di sini. Oh, pakai di sini aja. Belum ada ini ya. Belum ada sandi yang ditampilkan. Nggak ada sandi yang ini dengan akun. Nah, dengan akun ini belum ada sandi yang tersimpan. Yang tadi mana? Enggak, jadi kan dikirim aja nanti ke sini. Dikirim aja yang screenshotan tadi. Nah, kalau udah bisa akses kan udah tuh untuk menginputnya. Di mana? Ada yang depan. Iya, nggak apa. Jangan itu juga. Nah, pokoknya kalian ngerjain ya. Ya, ngerjain lah. Ngerjain KPD-nya. Ya. Gimana? Coba buka Google-nya. Coba buka manajer kata sandinya. Kenapa lihat lain? Nah kan tadi di Google. Nah, ini udah terlogin belum? Password and fill.
Nah, ini Google Password Manager. Nah, berarti akunnya ini belum. Internetnya apa di back yang tempat tadi aja. Sini. Nah, biar aja. Kalau di HP bisa nggak lihatnya? Iya. Terus? Nah, kalau misalkan versi di HP-nya, nah, coba. Iya. Password autofill ada. Iya, coba. Ini di bawah Sandi. Nah, ini sebenarnya. Coba. Setelan. Coba setelan. Privasi dan keamanan. Ini lebih ke history email nih. Kok ini ada nggak? Nah, security coba. Data privasi. Mana history keamanan? Di Chrome ada nggak Chrome? Nah, pengolahan data sandi. Nah, ini kunci sandi dan keamanan. Nah, kalau coba masukin kata sandi mah, habis nanti muncul berapa kata sandi lainnya. Muncul nggak? Berarti ini belum mengaktifkan. Sudah, kembali aja. Biasa kalau di Chrome langsung buat password google.password.com. password.google.com. Gitu. Ngerti? Sudah siap semua? Ini saya kirimkan link pengumpulannya ya. Silakan. Udah dapat link pengumpulannya? Sudah dapat link pengumpulannya?
Nah, kalau sudah silakan diupload tugasnya ke situ ya. Coba, bisa nggak akses mana? Apa? Oh, nama anggota kelompok. Sudah dapat kan link pengumpulannya? Nah, silakan kumpul di situ. Gimana? Sudah dikumpul? Silakan kumpulkan. Ya, kenapa? Gimana? Gimana? Mau apa logout? Sudah di ini file situ. Udah diunggah, dikirim pengumpulan. Udah. Ya, logout. Itu apa? Bukan unpack. Logout keluar di coba. Nah, mana bisa? Coba ini. Ini. Di setting. Nah, mana logout ada? Oh, ini ya versi aplikasi. Si aplikasi akun, coba akun. Ya, bawah. Di bawah. Enggak itu ya. Udahlah di sini gue taruh deh. Bukan rek. Aplikasi. Logout dari HP aja. Logout dari HP. Kok kaget? Di profile coba. Klik profile. Nah, ini logout. Kalau misalkan kalian kesusahan di sini, dari HP logout bisa juga. Tekan di perangkat tertaut, kemudian klik yang mau di logout. Nah, scroll di situ. Gimana? Oh ya, boleh, silakan. Sebentar lagi. Sudah? Sudah? Sudah di upload? Sudah? Dia bilang upload. Kamu yang upload? Yang upload siapa? Sini. Siapa yang upload? Kalian ada kesusahan? Sudah upload? Coba buka ini. Mana tadi yang manajer kata Sandi? Kok kecil kali? Kalau yang di HP-mu ada nggak? Oh, itu kalian bisa menyimpannya di situ tanpa harus mengingat. Misalkan bukan tanpa mengingat sih, lebih ke misalkan lupa, bisa lihatnya lagi di situ. Gimana? Iya, muncul sendiri.
Jadi nanti kita bisa lihat link yang kita akses, oh tersimpan passwordnya ini gitu. Jadi membantu, misalkan kita lupa dengan banyak situs, banyak jenis password kita lupa, nah itu bisa untuk lebih biar nggak hilang, dia juga aman lah gitu. Diingetin temannya. Ini aja. Sudah bisa mengirim semuanya? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4. Semua ada 6 kelompok. 2 kelompok lagi? Ini kelompok berapa aja ya? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, ini kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6 ada kendala? Kelompok 5 dan kelompok 6 ada kendala? Iya. Tunggu kawannya pulang aja dulu, Pak. Kelompok 5 ada kendala uploadnya? Kenapa? Nggak ada apanya? Tadi di mana di save-nya? Nah, coba dibuka. Filenya dibuka. Kemudian dilihat about. Download. Dicek di manajer berkas dulu. Ada nggak? Ada nggak di download? Ada nggak di situ? Itu. Nah ini ya. Berarti nama filenya berbeda. Diubah aja nama filenya biar mudah upload. Ya, diedit aja. Kelompok 5. Lima kan kalian? Udah bisa? Sudah, tinggal kelompok 6.
Gimana? Ada pertanyaan? Kenapa? Sebentar lagi. Baik, semua kelompok sudah? Nah, kalau sudah, ada yang mau maju? Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Dari kelompok 1. Lima, 4, 5. Maju aja. Maju aja. Enggak, kelompok semua. Nah, silakan perkenalkan kelompok kalian. Perkenalan kelompok kalian. Siapa aja? Udah.
Ada pertanyaan tuh. Coba tanya, ada pertanyaan. Ada? Silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Tanya. Ada yang mau tanya? Ada ya? Ada? Ada, kalau nggak ada silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sebelum melanjutkannya, mari kita, kayaknya kalian udah pada mau ngantuk ya? Boleh kita uji konsentrasi sebentar? Boleh? Uji konsentrasi sebentar. Coba relax dulu sebentar. Konsentrasi ya. Coba semuanya angkat tangan ke atas. Ke atas. Nah, ke atas. Udah. Angkat tangan ke depan. Ke atas. Coba diputer-puter. Diputer-puter kayak. Dengar di puter-puter, puter-puter. Udah. Kemudian pegang dagu. Dagu mana dagu? Fokus, fokus, fokus. Fokus. Dagu ya. Fokus. Coba angkat lagi tangan ke atas. Angkat tangan ke atas, tinggal diputer-puter. Silakan. Silakan. Terputer-puter tangannya. Peregangan. Coba peregangan semua. Pegang dagu. Mana dahi? Silakan diputer-puter. Puter-puter. Dah, pegang pundak kalian. Nah, putar-putar sekali lagi. Ayo, ayo. Pegangan, peregangan, peregangan. Peregangan. Pegang mulut. Ada yang tak fokus. Jadi fokus semua. Ya kan? Fokus. Nah, silakan tepuk tangan buat kita semua. Ya, ya boleh. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Tadi udah kelompok 1. Nah, kelompok 2. Siapkah kelompok 2? Siap. Silakan maju kelompok 2. Udah kumpul. Kumpul sekarang. Oke, kelompok 2. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami ini akan mempresentasikan kami. Perkenalannya? Perkenalkan, saya Agus Ahmad Jatidoro. Anggota kelompok. Dah. Satu, apa yang dimaksud dengan kata
yang lain. Kedua, kurangnya keamanan data pribadi kita. Ketiga, mudah diketahui atau mudah ditebak bagi orang lain. Yang ketiga, ada apa fungsi dari manajemen data? Mengingatkan kalau sandi dan ID kita tanpa memasukkan data sandi dan ID kita kembali saat masuk. Dan simulasi bahkan saat yang kuat maka dari sebuah terus password belum dan sebar yang mengatakan manajer sandi di perangkatmu dan mengecek sandi tersimpan bahwa kamu berhasil mengakses data. Bisa tuliskan saat kamu yang kamu rasakan dan informasi secara yang pertama membuat sandi yang kuat dan unik. Ketiga, sinkronisasi antar data. Refleksi. Satu, apa yang akan kamu lakukan setelah memahami pentingnya kata sandi yang kuat? Satu, mengganti kata sandi lama yang kuat dengan kata sandi yang kuat. Dua, mengubah kata sandi dengan beberapa kombinasi huruf besar, huruf angka, dan simbol. Yang kedua, ada saran untuk teman-teman lain akan menjaga keamanan. Dan kami untuk teman-teman selalu akan sangat bicara berbalas dan selalu pantau aku bicara berbalas. Baik, tunggu, ada pertanyaan. Tanya. Ada yang bertanya. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Baik, terima kasih kepada Deminta yang telah bertanya. Silakan. Keamanan digital penting, tapi cara menyampaikannya juga harus bijak. Kami akan coba menyampaikannya dengan cara yang tidak menggurui, misalnya dengan cerita. Kemarin aku baca berita ada orang kena hack karena pakai sandi kayak 12345. Serem juga ya. Dengan begitu dia bisa sadar sendiri tanpa merasa disalahkan. Bisa diterima? Bisa. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Sudah, kalau tidak ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Kalian kelompok 3 ya? 4 orang ya? Sebentar. Ini kelompok Dah, silakan. Ini ada yang bisa mengoperasikan ini enggak? Geser ke bawah.
Iya nanti. Silakan. Buka. Waalaikumsalam. Tanya. Ageng. Tanya. Langsung presentasikan ya. Refleksinya udah. Refleksi di bawah. Hah? Iya. Saran. Silakan, ada yang bertanya? Jangan. Silakan. Ya baik, silakan. Perkenalkan, siapa ini? Saya Agus. Kalau ada orang tua yang bilang saya nggak butuh kata sandi rumit, hidup saya biasa-biasa saja. Bagaimana kalian menjelaskannya agar mereka paham pentingnya keamanan digital? Anda yang menjawab. Dengan bahasa sederhana dan empati bisa lebih efektif. Kami akan bilang, justru karena itu kita biasa-biasa, kita harus melindungi apa yang kita punya. Orang jahat itu nggak pilih korban yang penting sudah diakses. Bisa diterima?
Sudah tidak ada. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, baik, berarti kita sudah ada yang sudah mempresentasikan beberapa hasil karyanya kan, beberapa hasil presentasinya. Nah, setelah beberapa teman-teman yang sudah tampil tentang manajer kata sandi, adakah lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kita melakukan post test, tes soal yang terakhir untuk menguji keberhasilan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Prosesnya seperti kuisis tadi. Keluar. Sudah diterima? Wah, jaringan. Nah, baik. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan kata sandi yang kuat, maka dan manajer kata sandi, maka kita bisa melindungi akun digital kita dari ancaman yang tak terlihat, ancaman-ancaman cyber. Nah, ini akan membantu kita menjaga keamanan informasi pribadi kita, sehingga kita bisa lebih tenang saat beraktivitas online. Jadi kita nggak takut akan dilacak atau akan dimirrorkan gitu. Nah, keamanan digital ini ialah tanggung jawab kita sendiri. Dan langkah sederhana ini akan bisa membuat perbedaan yang besar. Nah, untuk pembelajaran manajer kata sandi kita, silakan ada yang mau refleksi? Silakan, Kuku refleksikan hari ini. Ini bukan sekedar soal teknologi, tapi tanggung jawab pribadi demi diri sendiri dan orang lain. Privasi yang terjaga, sikap bijak, dan keamanan yang teratur membuat kita merasa aman di dunia digital. Dunia digital ini telah menjadi rumah kedua kita dan sebagaimana rumah yang perlu dipuji dan dijaga. Nah, baik. Berikut refleksi untuk kita hari ini. Nah, baik, mari silahkan kita beres-beres karena waktunya pun sudah selesai. Silahkan beres-beres, di shutdown semua PC-nya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan di shutdown kan semua PC-nya.
Perhatikan ada sampah di laci, silakan diambil. Seperti kesepakatan kita, masuk bersih, keluar juga harus bersih. Gimana? Kenapa? Sudah dimatikan semua? Sudah diperiksa apakah ada sampah di laci kalian masing-masing? Nah, jika tidak, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita telah belajar manajer kata sandi. Ingat, kita harus menjaga keamanan akun kita. Bisa semua? Paham? Baik, silakan. Untuk ketua kelas bisa ditutup. Baik, terima kasih semuanya. Lebih kurang saya juga mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua ya. Silakan yang mau pulang udah boleh pulang. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, belum tak isi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kenapa? Baik, terima kasih ya. Siapa mas? Nggak tahu. Terima kasih. Terima kasih.